menandakan bahwa lampu LED indikator menyala semua. Sekarang di sini yang bagian pentingnya banyak banget yang nanya kenapa EV ASR itu hidup terus. Ada yang beberapa orang EV ASR itu hidup terus. Ya, dia di jumpernya kayak gini doang nih, ya. Dan samain kabelnya sama kabel yang dapat dari SIP. Ini tetap isolasi ya, karena ini kan arus. Halo, ketemu lagi bersama M4Vlog, bersama gua Marwan. Gua akan ngebahas di sini pemasangan SIP. Sedikit banget yang ngebahas tentang pemasangan speedometer SIP, dan ada beberapa pertanyaan yang pernah gua dapat di Instagram gua, terus ada di komen YouTube juga. Ada gue juga pemasangan SIP, cuman gue nggak kasih tutorialnya. Dan itu ada yang bertanya mengenai EV atau ASR. Jadi di speedometernya Sprint itu kan ada logonya, kan dia yang di bawah itu ada beberapa indikator-indikatornya. Buat kalian yang masang mekanik pemula, ataupun ada mungkin juga beberapa senior juga yang belum sering pasang speedometer SIP speedometer SIP untuk Vespa Sprint atau Primavera seri yang Rivi, iGate, yang non ABS dan ABS itu bisa pasang. Yang jarang banget pasang, gua kasih tahu di sini aja. Sebenarnya udah ada manual booknya, tapi ya seperti itu. Kadang kita orang Indonesia baca buku petunjuk kalau udah kepentok, jadi terbalik. Seharusnya baca dulu buku petunjuk baru dipasang. Itu aja dari gua gak lama-lama. Jadi ada beberapa netizen gabut, netizen ya namanya para netizen, ya silakan. Yang suka komen yang aneh-aneh, terus juga komen negatif. Kalau misalnya kalian nggak perlu video ini, kalian nggak perlu channel ini, silahkan skip, cari referensi lain. Terus juga masalah pertanyaan juga, kalau urgent banget, yang pernah menghubungin gua juga sudah tahu. Jadi kembali lagi ke kalian, kalau memang nggak suka penjelasan panjang, silahkan skip videonya. Silakan gak usah tonton, karena gue di sini hanya melakukan apa yang gue senangi. Karena kita itu akan tua, kita itu akan mengalami tua, mau bagaimana. Dan di sosial media YouTube ini adalah sebagai galeri gue. Kalau misalnya suatu saat gue ada pengerjaan apa yang gue kerjain dan gue lupa, gue bisa lihat kembali. Jadi selain di galeri HP, nggak mungkin semuanya kita simpan di galeri HP, jadi gue bisa simpan di galeri YouTube gue sendiri. Oke, kalian saksikan videonya. Kalau masih ada yang nanya juga dan memang bukan basically mekanik, nggak tahu dasarnya, lebih baik kalian konsultasi langsung sama yang memang bidangnya. Oke? Karena mekanik itu banyak banget yang gak dihargain karena bilang kerjanya gini doang, ini doang. Itu yang gua ingin bangun image di YouTube gue itu kayak gitu. Karena kita itu kerja nggak hanya pakai otot, kita itu kerja pakai otak dan akal sehat. Oke? Kalian simak videonya. Oke, di paket pembelian SIP, gue dari awal karena buat singkat waktu. Sebenarnya di manual book SIP-nya udah ada caranya ya, cuman kalian itu nyari simbolnya, dan kemungkinan kalian ketemu video ini
Dan ini salah satu video yang enggak membohongi atau apa ya, sekedar clickbait. Jadi misalnya dapat pemaket, ada yang ditempel di sini buat sensor. Ini sensor ini ya. Ini sensor apa namanya, suhu, sensor suhunya dia. Kita dapat paket pembelian itu kayak begini nih. Ini banyak. Ini sebenarnya buat cadangan. Ada 3 dapatnya. Nah bisa aja ditempel di sini. Cuman gua nggak mau karena ini kan posisinya kan fleksibel naik turun ini mesin. Jadi kemungkinan takutnya gesek-gesek malah lebih bahaya. Jadi gua naruhnya itu ya di sensor suhu gitu. Nah ini sensor suhunya Vespa. Di sini posisinya. Ya. Buat bukanya, aduh bentar, nih banyak banget yang salah. Buka sensor suhu ini bukan dicongkel klipnya, ditekan aja, ditekan terus ditarik nih, begini nih, tuh ditekan. Banyak banget yang salah dan pinnya ini banyak banget yang hilang. Udah gitu hilang nggak dipasang lagi kan tolol. Ini cuma ditekan doang. Nih. Karena ini nggak muat, jadi ini gue belek nih. Ini gue belek biar muat masuk ke dalam. Nih, ini gue belek kayak gini. Ya kalau mungkin ada cara yang lain yang lebih bagus silahkan. Cara gue seperti ini. Dan nanti itu ditempel di sensor suhunya. Dan sebenarnya SAP itu gampang. Kita tinggal nyamain kabel doang. Nah ini untuk RPM. RPM ini paket pembeliannya itu udah ada jumper begini. Nanti kita jumper ke kabel coil, cari kabel coil yang warnanya sama ini ya. Itu kabel coil kan ada 2 tuh. Nah ini kabel coil ada 2, yang mana yang warna sama? Coba komen di bawah. Itu di jumper atau enggak ditempel. Dan apabila RPM-nya nggak jalan, dia itu harus ECU yang standar atau enggak araser. Selain itu, yang pernah gue pasang RPM-nya nggak mau jalan. Kayak BRT, kita pasang BRT, terus pasang SIP, speedometernya itu RPM-nya nggak jalan. Jadi ini aja gue pasang. Ya, dia di jumpernya kayak gini doang nih. Lihat. Dan samain kabelnya sama kabel yang dapat dari SIP. Ini tetap diisolasi ya, karena ini kan arus, takutnya dia kena air bocor, entah dia kebanjiran atau nggak pas hujan, takutnya berbet gitu, kena masa negatifnya mesin, negatifnya dari bodi. Ini kita isolasi. Dan ini posisi sensor suhunya di sini ya, gue jepit di situ. Nanti kabelnya naik ke sini. Nanti gue rapain jalurnya ke sini. Jadi pemasangan tuh gue selalu rapi ya. Gue nggak demen kabel kayak PLN berantakan. Dan bagian depan emang agak berantakan karena dia udah pemasangan klakson aksesoris sama alarm. Jadi ini udah ngepres banget, banyak banget aksesorisnya. Terus yang dari belakang yang pink sambung ke sini, yang ini pokoknya salah satu, ada dua-duanya ini kosong, tinggal diisi aja, mudah sebenarnya. Tapi yang ribet itu penyusunan kabelnya. Berhubung karena ini nggak nyampe tadi, karena gua kan bikinnya rapi tuh jalurnya nggak kelihatan. Nah, jadi rapi, nggak kelihatan jalurnya. Nah, itu posisinya di sini. Sensor suhu. Ini ke sini, terus gue bikin ke dalam. Gue seberang ke situ. Yang RPM-nya ke sini, jalurnya gue selipin di dalam situ. Dalam, bawah nggak kelihatan, aman semua. Sampai ke atas. Yang soket kecil di atas, yang soket bawah ini kan buat sambungan ini, dan pasti nanti rapat banget dan pasti akan ngepres. Diatur posisinya bagaimana
dia biar nggak mentok. Ini udah, sekarang tinggal kita pasang ya. Ini udah, oke, udah nyala. Dia udah banyak banget aksesoris lampu-lampunya, jadinya akinya gua upgrade yang ke 7,5 ampere, kan bawaannya 6 ampere, bawaannya hanya 6 ampere, dan kita ganti akinya yang 7,5 ampere tapi tinggi dan besarnya sama. Nah, ini pernah juga gua bahas akinya. Jadi kalau misalnya udah banyak aksesoris emang di upgrade sih bagusnya. Pemasangannya udah selesai, sekarang tinggal pengaturan. Nah, ini nanti ketika lu ketika ini baru pasang, ini biasanya di RPM atau kilometer. Jadi cara ngerubahnya tekan yang lama mode. Nah, di sini kita ngatur pilih RPM apa kilometer. RPM, terus kita pindah lagi bawah. Nah, ini buat setting jam. Oh, ini buat sorry, saya bukan setting jam. Lu mau ngeliat jam atau voltase atau suhu, kita setting di ini aja ya. Kita setting di jam aja ya. Oke, ini jamnya. Juga ini langsung di sini juga bisa tip A, tip B, tip A nya. Nah, ini kalau kita di jalan kita ketahuan paling kencang berapa, terus ininya berapa, kilometernya. Nah, ini RPM nya terakhir di 1300, kita reset. Sekarang kita masuk ke mode penyetelannya. Sorry agak noise soalnya malam ini gelap. Oke, kita tahan yang lama sekitar 5 detik. Nah, sampai muncul ini kita pilih untuk check speed, ini speedometer normal atau ABS. Kalau ini karena ini berhubung adalah ABS, kita tekan yang di A2. Bentar. A2, terus kita pilih ABS. Karena ini ABS, terus kita tahan lagi, kita pilih. Nah, ini untuk speedometer. Yang tadi buat kalibrasi speedometer A3, ini A4. Karena kalibrasi speedometer gua agak susah karena posisi malam hari, sepertinya udah normal. Sekarang tinggal posisi RPM nya tadi kan udah bener nih, kita nyalain 1800, 1200. Kalau misalnya masih kurang, kita naikin 0,5 nya. Tapi kan ini tadi udah sesuai, jadi gua tinggal nyeting. Nah, ini nyeting A5 itu jam 24 jam atau 12 jam, AM, PM, kita pilih 24 jam. Kita setting jamnya sekarang jam 21.30. Kalau penyetingan ini tombol mode lu agak error, susah. Bisa setting ke 21, kita tahan lagi. Ini 30, 35 sekarang. 35. Oke, kalau udah kita tahan. A6 ini kilometernya ini adalah kalau nggak salah batas, kita bikin batasnya di 140 ya. Jadi dia kalau misalnya itu kan ada batasnya 140 tuh, maksudnya kalau di 140 biasanya dikedap-kedip. Ini buat kedap-kedipnya Celsiusnya kalau udah nyampe 90
derajat Celcius. Ini berarti udah overheat, biasanya dia kedap-kedip speedometernya. Apa ini? 8. Abaikan -20. Jadi buat penyetingan awal tuh gak usah ribet-ribet, yang penting RPM, terus ini jam. Ini kita offin kan karena nggak ada ASR. Sini A11 power test. Ini untuk lampu ya. Nah, merah, kuning, hijau, biru, semua. Kita bikin warna apa ya? Bagus. Hijau kali ya. Kita kasih green. Ini keterangannya maksimal dia di 5. Weaknessnya kalau udah totalnya set. Oke, kelar. Sekarang dengan nyalain. Dan kalau misalnya pemasangannya kalau ini otomatis jalan ya. Kalau misalnya speedometer normal dia otomatis jalan. Ini buat kilometer RPM. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di RPM yang kamu jalan, pemasangannya udah bener semua, lo harus cek ECU lo. Kalau ECU racer masih bisa, dan ECU standar apalagi sangat direkomendasikan ECU standar. Yang pernah gue coba adalah BRT dia nggak ngebaca buat RPM nya. Oke, itu aja di gue. Kalau ini banyak buat aksesoris, jadinya harus upgrade aki. Banyak banget aksesorisnya. Ini jangan lupa kalau misalnya motornya nggak non ABS, ini ABS-nya dimatikan. Nah, dia ini udah upgrade, makanya harus banyak banget aksesorisnya, sampai lampu stop, sen, terus speedometer, lampu depan, sennya. Jadinya harus di upgrade. Apalagi dia pakai ini. Dan pemasangannya tadi gue bilang rapi ya. Lihat, gue nggak ada berantakan banget masalah kabel CS. Rapi. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and nggak tahu ya masang doang, tapi nggak baca manual booknya. Makanya baca buku dulu baru masang. Perbedaannya speedometer biasa sama SIP adalah di sini.
Kalau ini kan ada yang dia bisa di setel versi ABS atau yang non ABS. Karena ini motor ABS, di setting ke ABS. Begitu di kontak on, speedometer ini indikator nyala semua. Ya, berarti dia menandakan bahwa lampu LED indikator menyala semua, kecuali yang di sini pojok sini adalah start stop, karena sprint tipe yang keluaran di sini tidak ada start stopnya. Jadi ini gue setting start stopnya off, karena ini kan di sini bisa disetting nih. Kita cari yang ASR start stop di menu berapa nih, A10. Ini A10 di onin dan dia baru hidup hijaunya nih. Nah, baru hijaunya hidup kan, semuanya hidup. Sekarang gue matiin dulu karena dia nggak ada start stopnya. Kita matiin dulu aja, nggak ada fungsinya. Nah, sekarang di sini yang bagian pentingnya, banyak banget yang nanya kenapa EV ASR itu hidup terus. Ada yang beberapa orang EV atau ASR itu hidup terus. Ini kan speedometer udah gantian. Speedometer standar itu EV diganti dengan logo keran. Ya, speedometer standar EV diganti dengan logo. Sedangkan di speedometer SIV logo keran itu ditulis diganti dengan ya fungsinya atau enggak inisial atau enggak singkatannya EV, electronic full injection, atau bukannya atau ya, karena ini kan ada dua fungsi, lampu ini dua fungsi. Jadi EV atau ASR, sedangkan ASR-nya itu di sprint ini nggak pakai ASR. Jadi kalau misalnya yang di sini nyala, EV ASR-nya nyala terus, berarti motor lu sebenarnya cek engine, gitu. Pitan udah jelas, dah. Nah, kalau misalnya ini di starternya nggak ada masalah semua aman, nah ini berarti motor lo nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya motor ada masalah, biasa kan cek engine, lampu kuning di speedometer yang standar itu nyala. Tapi karena ini speedometer udah gantian, dia itu EV di sini akan nyala atau ASR. Kalau misalnya dia ada ASR-nya, ASR-nya kerja itu. Jadi EV diganti di sini pakai tulis EV. Logo keran yang di speedometer standar dia diganti tulis EV. Perbedaannya hanya di situ. Kalau misalnya ini motor nyala mulu, berarti motor lu ada trouble. Begitu. Oke, ngap ngaber payah cang ceremen. Makanya kalau nonton YouTube jangan langsung dicerna mentah-mentah, ditonton yang benar-benar ngasih ilmu. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke, itu aja dari gua. Pemasangannya simpel dan seperti yang dijelaskan video. Gua nggak jelasin lagi di sini. Kalian bisa previous lagi, kembali lagi di pertengahan video tadi. Terus juga masalah EV atau ASR, dia itu dua fungsi, ASR dan
EV seperti yang dijelaskan video. Jadi kalau misalnya ada sprint, gua nggak tahu ya, karena di luar negeri gua nggak tahu sprint di luar negeri itu ada yang tipe memang ASR atau enggak. Setahu gua yang hanya di Indonesia, yang ada tipe di Indonesia itu tidak ada ASR. Yang ada ASR hanyalah Vespa GTS, iGate, dan seri ke atas seperti Piaggio Medley, bukan Vespa, Piaggio Medley. Terus ada lagi yang baru Aprilia SR GT, dia sudah ASR. Dan kalau untuk Vespa Sprint itu nggak ada ASR, dan nggak ada juga start stop atau nggak idling stopnya. Jadi dia lampunya itu menggunakan huruf EV, Electronic Full Injection, dan itu adalah sistemnya karena memang udah injeksi. Jadi kalau misalnya itu nyala terus dan ketika lagi jalan tiba-tiba nyala, berarti motor kalian menandakan check engine, atau enggak yang di speedo standar itu tanda keran kuning. Apa sudah jelas? Kalau misalnya masih belum jelas juga, gua nggak ngerti lagi deh. Oke, itu aja deh gua. Dan buat para mekanik pemula, semangat. Kalian juga bisa belajar dari referensi manapun, karena sudah banyak juga YouTube channel lain yang membagikan tutorialnya, membagikan ilmunya. Karena apa yang kita punya kita bagikan untuk kalian, untuk orang lain agar lebih bermanfaat. Kalian punya ilmu yang bermanfaat, kenapa kalian harus pendam sendiri? Jadi ya bagikan aja ilmu bermanfaat, dan itu semoga jadi ladang amal aja. Oke, itu aja dari gua. Dan bagi kalian netizen dan para ngabers yang sukanya komen aneh-aneh, gua akan blok. Dan kalian lebih baik nggak usah unsubscribe, atau enggak kalian gak usah tonton dan skip video ini. Oke, itu aja dari gua Marwan pamit undur diri. Maju terus otomotif Indonesia. Salam otomotif. See you next video. Bye bye.